Hai para pecinta budidaya, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu tentang tahapan cara budidaya jamur. Jamur merupakan bahan makanan yang kini banyak digemari dan semakin populer di kalangan masyarakat loh. Jamur mempunyai keistimewaan, yaitu rasanya enak, teksturnya kenyal mirip daging, mengandung berbagai zat gizi dan kaya serat tentunya. Masakan yang menggunakan bahan jamur salah satunya yaitu timlo, menu khas Solo yang banyak digemari oleh para pecinta kuliner. Sebenarnya banyak sekali menu-menu masakan, bahkan cemilan atau makanan ringan yang juga menggunakan bahan dari jamur. Kota Sukoharjo cakupan wilayahnya cukup luas, dan sisi yang paling timur yaitu daerah Polokarto. Selain terkenal alas karetnya, di daerah ini juga terkenal dengan kampung sentra budidaya jamurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suparti, asal dari Desa Denoan RT 1 RW 10 Polokarto, Sukoharjo. Di sini saya akan memperkenalkan usaha budidaya jamur. Awal mula berdirinya saya menggeluti usaha budidaya jamur sejak tahun 2003 karena mengingat prospek kedepannya untuk budidaya jamur itu peluang bisnisnya sangat bagus. Budidaya jamur cukup banyak diminati oleh masyarakat Polokarto, Sukoharjo. Daerahnya yang cocok untuk berbudidaya jamur menjadi salah satu sebab berkembangnya usaha budidaya jamur ini. Dan salah satu usaha budidaya jamur yang ada bernama Lembah Spora dan Alas Jamur, yang mana keduanya berada lokasi yang bersebelahan dan telah merintis budidaya ini cukup lama. Ingin tahu seperti apa proses budidayanya? Simak liputannya berikut ini. Pemirsa, para pecinta budidaya, episode kali ini kita mengangkat tema budidaya jamur, yang mana saya saat ini berada di lokasi tepatnya di Denokan, Polokarto, Sukoharjo, yang merupakan sentra industri budidaya jamur, dan ini sudah kurang lebih sekitar belasan tahun, pemirsa. Penasaran kan? Yuk kepoin bagaimana tahap-tahapnya. Ada dua jenis jamur yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, yaitu jamur tiram yang dominan dengan warna putih dan juga jamur kuping atau jamur hitam. Keduanya cukup laris di pasaran, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Permintaan jamur di pasaran yang cenderung terus meningkat menunjukkan bahwa usaha di bidang jamur mempunyai prospek cerah ke depannya. Usaha di bidang jamur telah menjadi bidang usaha penting di wilayah ini.
Dibanding daerah yang lain, Sukoharjo merupakan produsen jamur yang paling besar. Petani budidaya jamur butuh modal ketekunan dan kemauan yang keras, karena proses tahapannya cukup panjang juga sih. Pemirsa, ini adalah bahan media utama jamur. Yang pertama adalah serbuk kayu sengon, dan ada katul dan kapur. Dengan komposisi takaran, kalau kayu sengon ini, serbuk kayu sengonnya sekitar 100 kilo. Satu karung ini kurang lebih sekitar 20 kilo. Jadi ada 5 karung. Dan dicampur katul sekitar 5 kilo dan tambah kapur 2 kilo. Dan kita akan aduk prosesnya. Kita saksikan yang satu ini. Baik pemirsa, untuk menyempurnakan tahap pertama, yang mana tadi kombinasi antara serbuk kayu sengon, kapur, dan tentunya katul setelah dicampur, dan ini proses penyemprotan air akan disempurnakan untuk tahap pertama, dan masuk tahap yang berikutnya yaitu packing. Mau tahu seperti apa? Saksikan yang satu ini. Pemirsa, ini adalah tahap yang kedua, yaitu proses packing yang disebut dengan istilah backlog. Sepertinya sulit pemirsa cara packingnya, tapi kita akan coba ya. Baik pemirsa, untuk backlog tentunya plastiknya harus yang tebal ya. Dan ini kita akan coba masukin ke dalam plastik. Prosesnya cukup unik ya, seperti ibu sebelah saya. Jadi setelah kita masukin ke dalam plastik, yang di bawah kita lipat ya agar berbentuk persegi. Setelah itu kita seperti ini kan ya, cukup unik pemirsa. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah sempurna Ibu ya? Oke. Kita tambahin dikit. Ini adalah penutupnya pemirsa. Ya, jadi agak rapat ya. Setelah padat, kita tutup. Setelah itu ada penutupnya juga. Nah. Oke, jadi seperti ini. Ini namanya backlog.
Ya pemirsa, ini adalah komposisi serbuk yang sudah dikemas ya dengan istilah backlog ya. Ini tahap ketiga adalah kita proses ke steam dan nanti akan di oven, tujuannya untuk sterilisasi. Oke, kita lanjut ke oven. Ya pemirsa, ini adalah backlog yang sudah siap untuk di oven. Tentunya tujuannya untuk penyeterilan. Ini kira-kira sekitar suhu di dalam sekitar 100 sampai 120 derajat dan kapasitasnya sekitar 1800 sampai 2000. Cukup banyak. Dan kita akan tunggu sekitar 10 jam ke depan. Pemirsa, ini proses penyetiman tentunya masih alami ya, menggunakan kayu. Dan ini kurang lebih di dalam sekitar 100 sampai 120 derajat. Proses ya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam. Ini jamur pemirsa yang memang butuh di oven, tujuannya untuk sterilisasi. Kurang lebih sekitar 10 jam ya. Dan setiap pengovenan ya sekitar 1000 sampai 2000 backlog ya. Cukup panas di dalam. Dan tentunya harus ada pengaman ketika kita mengambil dari oven jamur ya. Ya baik pemirsa, ini adalah ruang pendinginan, ruang pembibitan. Pemirsa bisa lihat ruangannya sangat alami sekali, masih alami dan dilapisi plastik-plastik. Dan ini untuk mendinginkan jamur tentunya butuh yang namanya kipas angin. Dan ini kipas posisi dari samping, nggak bisa dari depan, dari belakang, tapi dari samping agar merata dan agar cepat proses pendinginannya. Dan ini proses sekitar kurang lebih 1 kali 24 jam di setiap pendinginannya. Dan ukuran ruangan 6 kali 6 ini kurang lebih sekitar 3 kali oven. Wow, sekitar kurang lebih 2000 kali 3, sekitar 6000. Oke, mau tahu proses selanjutnya? Tetap di Budidaya Jamur.
Baik pemirsa, ini adalah proses tahap kelima, yaitu pembibitan, yang mana nih backlog tadi sudah di steam selama kurang lebih sekitar 10 jam ya. Terus masuk ke ruang pendinginan kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam, dan ini adalah proses kelima, yaitu pembibitan. Ini gimana Bu caranya Bu? Tutup backlognya dibuka dulu. Oke, ternyata tutup backlognya dibuka dulu pemirsa. Oke. Setelah itu? Lalu dijojoh. Oke, ternyata butuh apa ya pemirsa? Dijojoh ya. Mungkin biar ada ruang untuk bibitnya. Caranya seperti apa? Gini Bu ya? Ya. Memang untuk pembibitan itu butuh ruang pemirsa. Kalau nggak digini kan nggak ada ruangnya. Setelah itu Bu? Dikasih bibit. Oke. Ini ada bibitnya pemirsa. Nih. Secukupnya ya Bu ya? Kurang lebih segini pemirsa. Proses selanjutnya adalah diberi kapas ya, ditutup kapas. Yang banyak. Yang banyak ya? Ya. Oke. Ini sangat unik sekali. Kenapa kok ditutup, backlog ditutup dengan menggunakan kapas? Karena backlog yang sudah dibibit itu tentunya butuh sirkulasi udara. Seperti ini pemirsa. Oke, setelah kita menyelesaikan pembibitan dan ditutup menggunakan kapas, kita masuk ke ruang inkubasi. Jangan kemana-mana, tetap di Budidaya Jamur. Baik pemirsa, setelah tadi kita pembibitan proses kelima ya, tahap kelima kita pembibitan setelah kita tutup menggunakan kapas ya, dan backlog kita masukkan di ruang inkubasi. Sebelum backlog masuk di ruang inkubasi, tentunya harus disterilkan dulu ruangannya menggunakan pestisida ya tentunya, agar ruangan ini ya terbebas dari hama. Oke, proses sterilisasi. Ya baik pemirsa, ini adalah ruang inkubasi yang mana ini bagian tahap ke-6 ya. Di sini kita akan tunggu sekitar 2 minggu kurang lebih, dan tahap selanjutnya adalah penyeleksian sebelum masuk ke kumbung. Mau tahu prosesnya? Tetap di Budidaya Jamur.
Kumbung adalah bangunan tempat menyimpan backlog sebagai media tumbuhnya jamur yang terbuat dari bilik bambu atau tembok permanen. Di dalamnya tersusun rak-rak tempat media tumbuh atau log jamur. Ukuran kumbung bervariasi, tergantung dari luas lahan yang dimiliki. Tujuannya untuk menyimpan backlog sesuai dengan persyaratan tumbuh kembangnya jamur tersebut. Rak dalam kumbung disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemeliharaan dan sirkulasi udara terjaga. Umumnya jarak antara rak kurang lebih 75 cm. Jarak di dalam rak 60 cm atau 4 hingga 5 backlog. Lebar rak 50 cm. Tinggi rak maksimal 3 meter. Dan panjang disesuaikan dengan kondisi ruangan. Jarak antara rak satu dengan yang lainnya kurang lebih 20 cm. Backlog dapat disusun secara vertikal. Hal ini cocok untuk daerah yang lebih kering. Sedangkan penyusunan secara horizontal untuk daerah dengan kelembapan tinggi. Baik pemirsa, ini adalah tahap yang terakhir, yang mana semasa 2 minggu di ruang inkubasi. Setelah itu tentunya ada spora yang berkembang atau tidak ya. Nah, yang berkembang dimasukkan di kumbung. Apa itu kumbung? Yaitu kandang budidaya. Dan sampai panen, seperti apa panennya? Tentunya kita akan menggunakan keranjang. Nah, kurang lebih seperti ini pemirsa. Ini memang sudah cukup layak untuk dipanen ya. Cukup besar. Nah, panennya simpel, cuman di ini aja. Nah, ini. Kita masukin keranjang. Pemirsa, ini adalah jenis jamur tiram. Ya, ciri-cirinya seperti ini, putih, dan ini biasa dibuat keripik atau mungkin masakan-masakan lainnya. Selain jamur tiram, tentunya ada jenis jamur juga, yaitu jamur kuping. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara berbudidaya jamur? Saatnya bagi Anda yang tertarik dengan jenis budidaya yang satu ini untuk mencobanya. Untuk kiat usaha budidaya jamur, ini sekedar menginformasikan untuk pemirsa bahwa budidaya jamur itu tidaklah sulit, sangatlah mudah asal kita mau belajar dan telaten. Untuk usaha dari nol tidak butuh modal yang cukup besar. Kita cukup memanfaatkan limbah, serbuk, kemudian nanti kita olah menjadi komposisi untuk backlognya, untuk media. Untuk peralatan tidak usah pakai plat dulu, nanti bisa memanfaatkan dari drum bekas untuk pengopenan. Terus kemudian nanti ke dalam kumbungnya kita memanfaatkan lahan di sekitar rumah kita seadanya dulu untuk memulai bisnis dari nol. Saya bisa bicara begini karena saya dulu berawal dari nol juga. Sampai sekarang saya usaha ini saya udah telateni kurang lebih 15-an tahun.
sekarang sudah punya relasi, sudah punya kemitraan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah punya 7 karyawan yang selalu setia menemani saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang jamur berjalan dengan lancar dan sukses. Bagi kami pembudidaya jamur sangatlah diuntungkan dengan hasil panen yang hampir setiap hari panen dengan hasil yang maksimal, sehingga menguntungkan kami untuk berbisnis budidaya jamur ini. Untuk pemirsa yang belum mengenal budidaya jamur, marilah kita belajar untuk budidaya jamur. Mulai dari nol kita bisa. Jangan takut, mari kita berusaha. Seandainya belum tahu gimana caranya, bisa sharing ke tempat kami, datang ke tempat kami. Marilah kita sukses bersama-sama untuk berbudidaya jamur. Kalau sukses sendiri itu hal biasa, kalau sukses bersama-sama itu luar biasa. Salam sukses untuk budidaya jamur.